Halo semuanya, perkenalkan nama Syafika dari kelas X MIPA. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan seni tari? Secara harfiah, seni tari diartikan sebagai proses penciptaan gerak tubuh yang berirama dan diiring musik yang berlandaskan rasa dan kersa. Namun, beberapa ahli tari memiliki gagasan tersendiri mengenai istilah seni tari. Berikut beberapa pendapat tentang seni tari. Yang pertama adalah Aristoteles. Tari merupakan gerakan ritmis yang bertujuan untuk memberikan gambaran karakter dan kehidupan manusia sebagaimana mereka berperilaku ataupun menderita. Yang kedua, Bagong Sudito. Menurut Bagong Sudito, seni tari ialah gerak ritmis yang sesuai dengan irama dan bertujuan mengekspresikan perasaan. Yang ketiga, Cory Hartong. Seni tari merupakan serangkaian gerakan ritmis disertai irama yang dilakukan dalam satu waktu dan ruang. Keempat, ada Sudarsono. Seni tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan dalam bentuk gerak tubuh yang indah dan ritmis. Dan yang terakhir adalah Yulianti Purani. Seni tari merupakan gerak ritmis seluruh atau sebagiannya dari tubuh yang baik secara individu ataupun berkelompok yang disertai ekspresi tertentu. Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli tersebut bahwa seni tari bukan hanya tentang menggerakkan tubuh, mengikuti irama, namun juga harus sejalan dengan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan kepada penikmat tari. Jadi bukan hanya sekedar gerakan, namun gerakan tersebut memiliki makna dan memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada orang yang menikmati, orang yang menyaksikan tari yang dipertontonkan. Pada dasarnya, tari tersebut akan menampilkan sebuah gerakan yang indah. Soal kedua yaitu, sebutkan macam-macam jenis tari. Ditinjau dari jenis pertunjukan atau partisipasi, seni tari dapat dibedakan menjadi, yang pertama, tari partisipatif. Ialah tari yang jarang menggambarkan sebuah cerita dan hanya bertujuan untuk interaksi sosial ataupun olahraga saja. Aturan tari jenis ini biasanya terkait larangan dilakukan kedua gender dan usia tertentu. Tari ini dapat merupakan tari rakyat, berkelompok, sosial, dan berpasangan. Kemudian tari teater, merupakan tari yang menggambarkan sebuah cerita yang dipentaskan serta dilengkapi properti khusus. Tujuan utama tari ini adalah sebagai hiburan. Jenis tari ini meliputi tari balet, tari modern, dan lain sebagainya. Soal ketiga yaitu konsep seni tari apa saja? Konsep seni tari merupakan poin penting yang menjadikan seni tari tetap memiliki persamaan. Di antaranya berbagai varian gerak tubuh yang terbentuk. Adapun konsep seni tari, yaitu yang pertama adalah ruang gerak. Gerakan dalam suatu tarian membutuhkan ruang gerak. Ruang gerak ini berarti seseorang penari membutuhkan ruangan yang sesuai dengan jenis gerakan yang akan ditampilkan. Ruang gerak dapat berupa ruang gerak sempit dan ruang gerak luas. Jenis ruang gerak ini akan disesuaikan dengan jumlah penari. Apakah penari tunggal, berpasangan, ataupun berkelompok. Berikutnya adalah tenaga. Tenaga dibutuhkan dalam seni tari untuk mendapatkan gerak tari yang dinamis, ritmis, dan harmonis. Tanpa tenaga, suatu gerakan sempurna tidak mungkin dihasilkan. Penggunaan tenaga sendiri memiliki tingkatan sesuai dengan gerak yang ingin ditampilkan, baik itu intensitas kuat, sedang, dan lemah. Yang terakhir adalah waktu. Dalam suatu tarian, estimasi waktu sangat bergantung terhadap bentuk gerakan yang akan ditampilkan. Perbedaan cepat atau lambat suatu gerakan dalam seni tari disebut tempo. Fungsi tempo ialah memberikan kesan dinamis sehingga suatu tarian menjadi enak untuk penikmat. Harus diperhatikan juga waktu penari. Dan kemudian tari tersebut mempunyai makna dan filosofis. Soal yang keempat, ada sebutkan nama-nama tarian yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Tarian Provinsi Kalimantan Barat memiliki ciri khas sendiri yang tak dimiliki oleh tarian daerah lain. Menurut buku berjudul Mengenal Seni Tari Indonesia, karya Murianto, tari tradisional ini memiliki gerakan yang spontan, ekspresif, dan kompak. Yang pertama ada tari monong. Tari monong merupakan salah satu tarian daerah Kalimantan Barat yang bertujuan untuk menolak penyakit. Tari monong masuk dalam tarian rakyat yang juga dipakai sebagai sarana upacara adat dan menjadi media perayaan atas keberhasilan panen.
Kedua ada tari jonggan. Tari jonggan menurut Jurnal Bentuk Penyajian Tari Jonggan Suku Dayak Kanayan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya oleh Yudi Alan Setiawan, Agus Syarani, dan Ima Frestisari adalah tari pergaulan yang berfungsi sebagai tari hiburan. Yang ketiga ada tari adat Dayak Pesaguan. Menurut jurnal berjudul Analisis Makna Desain Lantai Tari Adat Dayak Pesaguan Kabupaten Ketapang yang ditulis oleh Eri Termudanti, Winda Istiandini, dan Ima Frestisari menyebutkan tari adat Dayak Pesaguan biasa ditampilkan untuk menyambut tamu terhormat, memberikan gelar, dan mengucap syukur atas anugerah yang dilimpahkan. Keempat ada tari pingan. Tari pingan adalah identitas diri masyarakat Dayak Mualang. Jurnal Tari Pingan Dayak Mualang Kajian Struktural Fungsional 2014 milik John Roberto Panurian, Arkanudin, dan Herlan menyebutkan unsur dari tari pingan masuk seperti musik dan kostumnya berkaitan dengan adat istiadat masyarakat Dayak Mualang. Tari ini biasanya digunakan pada beberapa upacara adat, pengesahan kelulusan peserta seni bela diri, dan menjadi hiburan masyarakat. Serta ada juga tari Kinyaut Danum, tari Pedang Mualang, tari Kondan, tari Bapure, tari Ayun Pala, dan terakhir tari Zapin. Demikian video saya kali ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.